A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Semua sekalian, Allah mempertemukan lagi untuk melanjutkan kajian kita Rabu pagi. Pagi ini masih kita lanjut pembicaraan tauhid asma wa sifat. Allah disebut As-Syakur, As-Syakir, As-Syakur, As-Syakir. Dari kata syakara, yaitu mensyukuri itu. Jadi As-Syakir ya sebagai isim fa'il kalau di dalam bahasa Arab itu pelakunya, yaitu yang maha mensyukuri. Allah maha mensyukuri. Intinya sama dengan As-Syakur ya. Allah maha mensyukuri. Di Quran itu di beberapa tempat disebutkan, misalnya di surah Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah maha pengampun dan maha mensyukuri. Di akhir ayat disebutkan innahu ghafurun syakur. Allah ghafurun syakur. Jadi kata syakur ini digabung dengan ghafur. Ghafurun syakur, Allah itu maha pengampun dan maha mensyukuri. Nah, dalam konteks ayat ini Allah maha mensyukuri itu artinya Allah menyempurnakan pahalanya. Kemudian Allah menambah nikmatnya. Dan kaitan dengan ghafur, Allah ghafur, Allah maha mensyukuri itu bermakna juga Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, dosa-dosa manusia. Di ayat lain disebutkan wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini di akhir ayat sama dengan yang tadi, gabungan ghafur sama syakur. Hanya di sini lebih ditegaskan lagi. Ada inna, sesungguhnya, rabbana, Tuhan kami, laghafurun syakur. Laghafurun syakur, lamnya dibaca pendek, inilah lam taukid yang menyangatkan. Jadi laghafurun, sungguh, pakai kata sungguh. Padahal di depan sebab pakai inna. Sesungguhnya Tuhanku sungguh, nah, itu kan mantap bahasanya. Sesungguhnya Tuhanku sungguh maha pengampun dan maha mensyukuri. Nah, jemaah sekalian, pada ayat ini Allah mensyukuri itu bimakna ya. Jadi ada yang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengapa kita memuji Allah dalam ayat ini? Allazi azhaba anal hazan.
Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Artinya Allah itu menghibur, membahagiakan kita, menghilangkan kesedihan kita. Itulah Allah Asy-Syakur, maha mensyukuri. La-Ghafurun Syakur. Allah mengampuni, Allah menghilangkan rasa sedih. Artinya Allah lah yang membahagiakan. Nah, dilanjut di tadi Fatir 34. Yang pertama tadi 30, Fatir 30, Fatir 34, Asy-Syura 23 selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihah. Ini sahabat tanggung dulu. Itulah karunia yang diberikan Allah yang untuk mengibaratkan yubasysyirullahu. Allah memberi kabar gembira hamba-hambanya, ibadahu, hamba-hambanya alladzina amanu, hamba-hambanya yang beriman, wa amilus sholihah, dan yang beramal soleh. Jadi Allah memberi kabar gembira kepada orang iman, orang amal soleh. Nah, pemberian kabar gembira itu rasa syukurnya Allah, karena hamba-hambanya itulah beriman kepadanya, hamba-hambanya telah berbuat amal soleh sesuai dengan tuntunannya Allah. Dan di ayat ini dilanjutkan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Jadi masih sama, ghafurun syakur. Aku tidak minta, katakanlah Muhammad, kul, aku tidak minta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah maha pengampun, maha mensyukuri. Nah, ini luar biasanya ayat ini. Jadi jemaah sekalian, tadi kabar gembira kepada orang iman, orang amal soleh. Itu pemberian kabar gembira dari Allah itu sebagai asy-syakur, Allah itu mensyukuri. Kemudian Allah menyampaikan, aku tidak minta imbalan atas seruan, kecuali kasih sayang dalam keluargaan. Artinya apa? Allah tidak minta imbalan, bayaran, atau kalau kita ya bayaran atau gaji atau apalah, pokoknya ada imbalan, balasan itu ya. Tetapi Allah itu tidak menginginkan bayaran, tetapi menginginkan tadi kasih sayang dalam kekeluargaan. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Wadud ya. Kemudian perintahkan ke manusia untuk bisa Ar-Rahman Ar-Rahim, bisa kasih sayang, bisa Al-Wadud, maha mencintai ya, sehingga itu yang diinginkan Allah gitu. Kamu mengamalkan apa ajaran Allah, manusia itu dalam keluarga. Keluarga itu ya kita perluas, tidak hanya keluarga batih ya, keluarga inti ayah ibu anak, tetapi lebih luas lagi sampai pada keluarga sesama muslim mukmin, itu keluarga. Atau juga kita perluas lagi, keluarga sesama manusia yang sama-sama ciptaannya Allah. Jadi itu harus dijalin dengan kasih sayang ya. Kemudian jemaah sekalian, siapa yang mengerjakan kebaikan, Allah akan nambah kebaikan. Itulah yang kemudian istilahnya adalah berkah, barokah, ziyadatul khair, tambahan kebaikannya. Tambah B, tambah B, tambah B, to be better, 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 and better. Nah, jemaah sekalian, saya komentari dulu.
Tiga ayat ini ada Ghafurun Syakur. Tiga-tiganya. Allah Maha mensyukuri dengan memberi. Tanda syukur itu memberi. Karena memang Allah Al-Ghani Maha Kaya. Allah itu Mughni yang membuat kaya. Ghani wal Mughni. Allah Maha Kaya, Allah yang membuat kaya. Termasuk kaya harta, termasuk kaya jiwa, kaya jasmani, kaya rohani. Semuanya dari Allah. Memberi, memberi, memberi. Jadi itu tanda syukurnya. Allah memberi ampuran dan ghafur. Allah memberi karunia, menambah karunia. Allah memberi pahala. Termasuk Allah memberi ampunan dari dosa-dosa. Itu adalah tanda syukurnya Allah. Nah maka kalau kita manusia itu kita bisa mengambil pelajaran dari Asy-Syakur, Asy-Syakir. Ya manusia satu ya harus bersyukur. Nah bersyukurnya itu, kalau bersyukur kepada Allah itu tidak memberi Allah dalam makna memberi harta apalagi ya. Karena ada orang-orang yang mempersembahsembahkan mulai dari sajen sederhana, sajen berat ya, sampai binatang besar dikorbankan untuk dewa. Kepalanya dilarung, termasuk dilarung di laut itu dan sebagainya. Jadi mereka menganggap ini perlu imbalan kepada dewa supaya karena kita sudah selamat ya, panennya ya wis lancar banyak misalnya. Kemudian akan memberi imbalan kepada sang penguasa yang maha penguasa itu. Nah Islam tidak begitu. Allah itu tidak butuh makanan minuman seperti apa yang dimakan minum manusia, enggak. Allah itu tidak butuh pakaian yang seperti dipakai manusia, enggak. Ya, Allah itu enggak butuh harta benda yang selama ini dipakai manusia, enggak. Allah itu hanya membutuhkan, tadi kan disampaikan. Jadi kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Katakanlah aku tidak minta imbalan, ganjaran imbalan, kecuali tadi kebahagiaan, kasih sayang, mawaddah fil qurba di dalam keluarga dekat. Artinya begini, Allah tidak ingin kamu memberi imbalan, apalagi imbalannya harta, benda, makanan, minuman. Ya. Allah nggak ingin itu semua. Ya. Tapi Allah itu cuma ingin kamu itu berkasih sayang, cinta dengan sesama keluargamu. Mulai dari keluarga kandung, keluarga besar, keluarga sesama mukmin muslim, sampai keluarga sesama manusia. Itu yang diinginkan Allah. Nah jemaah sekalian, kita kalau ingin ngambil pelajaran Asmaul Husna ini, nama yang baik ini, bersyukur. Ya satu, bersyukur. Nah yang kedua, bersyukur itu konkretnya adalah memberi. Artinya memberi itu adalah tanda syukur kita. Nah tentu memberi apa yang kita punya. Tidak mungkin kita memberi yang tidak punya. Larengek apa ora duwe kok. Ya. Ya ora duwe ya ora iso ngeki kan. Ya duwemu apa? Sak duwemu. Sehingga yang namanya memberi itu ya pelajaran dari ayat tadi. Kalau manusia dengan orang lain, memberi itu bisa barang, ya, bisa juga tenaga, ilmu, pikiran, nasihat, dan sebagainya. Bahkan senyuman itu loh. Kita bersyukur kita tersenyum ke saudara kita, ke orang lain. Itu tanda syukur kita bahwa kita masih sehat, mulut masih sehat, masih bisa senyum.
Nah, bersyukur atas makanan minuman misalnya, itu tidak sekedar kita makan minum ya. Jadi menggunakan fungsi mulut yang Allah tentukan, fungsi mulut memang untuk makan minum, kemudian kita makan minum. Tetapi juga dilanjutkan memberi makanan minuman ke orang lain. Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu tanda syukur. Jadi kalau misalnya punya uang, ya kita bisa memberi uang. Kalau punya banyak, ya memberinya banyak. Kalau uangnya sedikit, memberinya sedikit. Lah kalau nggak punya uang gimana Pak? Ya jangan memberi uang, kamu nggak punya uang. Ya, nggak punya uang dalam mana ini uangnya sudah habis untuk kebutuhan keluarga Pak, nggak ada sisa Pak. Tanggal 20 aja sudah habis Pak, kan ada yang gitu itu. Apalagi ngejar tanggal 25, tanggal 29 Pak, ya masih mikir. Tapi kan kita punya iman. Jadi yang menghidupkan kita dari tanggal 20 sampai 29, ya pekan terakhir setiap bulan itu Gusti Allah, bukan uang kita. Jadi nggak usah pusing gitu loh maksudnya. Ya walaupun kadang-kadang kita ngitung secara matematika manusia, orangnya ada Pak, anakku pilih loh Pak. Iki tanggal 20 wis entek-entekan iki. Nah anakku 5 Pak, misalnya anakku 4 Pak, apalagi saya 6 itu dan sebagainya Pak. Ya. Kadang kan kita juga pikir gitu Pak. Tapi kan kita punya iman, kita punya Gusti Allah yang Maha Kaya segalanya. Allah itu Ghani, Maha Kaya, Al-Mughni yang membuat kita kaya. Ya. Hidup mati kita tergantung Allah, bukan tergantung uang harta kita. Nah kembali sama sekalian. Jadi kalau misalnya nggak ada uang habis, nggak usah memberi uang, uang berarti punya uang. Memberi yang kamu punya apa? Saya punya tenaga, Pak. Ya udahlah, kamu memberi orang lain tenaga, belum bantu orang lain. Kamu punya apa lagi? Saya punyanya air putih, Pak. Ya udah kasih air putihan. Teh aja nggak punya, Pak, gula aja udah menipis. Duit air putih, ya kayak air putih, Pak. Saya punya ilmu sedikit Pak, ya nggak apa-apa ilmu itu kasih orang lain. Diajari misalnya. Ya. Saking miskinnya lah, saya punya apa? Saya ilmu aja pas-pasan, duit apalagi Pak. Lah kasih senyum ke orang lain. Senyummu orang lain, memberi senyuman ke orang lain itu tanda syukur kita. Kita masih sehat. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk tidak memberi. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, nggak ada. Orang itu harus bersyukur dengan cara memberi. Memberi ilmu boleh, memberi tenaga boleh, memberi nasihat juga boleh. Asal mulut sehat, kasih nasihat kan kita bisa. Mulutnya kita sehat, kasih nasihat orang lain, tanda syukur. Atau senyum aja loh, mau kok senyum raiso, senyum aja. Ya. Atau kalau nggak senyum, hatinya sing longgar, kalau wong liya ki artinya longgar ya, orang nama salah artinya itu aja tanda syukur. Memberi, jadi memberi sikap longgar hati kita ke orang lain, memberi kelonggaran ke orang lain, ya. Memberi rasa senang ke orang lain. Itu kan tidak harus materi. Jadi jangan alasan tidak bersyukur karena merasa nggak punya materi. Enggak. Kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya lah. Ya. Dengan tenagamu, kamu kan masih bisa jalan, tanganmu masih bisa ngangkat, itu tonggomu wangi ngangkat-ngangkat itu sudah tanda syukur. Memberi tenaga ke orang lain. Nah Allah itu memberi, memang di sini Allah memberi ampunan, memberikan, karena Allah Maha kaya segalanya. Sehingga manusia itu al-fakir ilallah di satu ayat. Al-fakir ilallah itu, al-fakir itu artinya Allah itu manusia itu al-fakir ilallah artinya manusia itu terhadap Allah fakir. Fakir itu artinya menungso gak duwe apa-apa, gak iso apa-apa. Orang luwa apa-apa sewaktu lahir maupun sewaktu mati. Manusia hanya sekedar dititipi, dipinjemi saja. Manusia jadi gak duwe apa-apa. Kita itu bisa duwe apa-apa, iso apa-apa karena dinduweni oleh Allah, dipisahkan oleh Allah. Ya.
Ini yang harus didasari manusia. Manusia jangan wis ora ana apa-apa nih kok manusia. Manusia iki lahir yo tadi lah. La ta'lamuna syai'an wa ana 78. Orang ngerti apa-apa, orang nggawa apa-apa, lan uga orang duwe apa-apa. Iki manusia. Jadi manusia itu gak ana apa-apa nih. Saiki manusia ana apa-apa nih karena Allah yang membuat apa-apa nih itu gitu. Itu keyakinan orang beriman seperti itu. Ya, jangan merasa. Ya, aku sukses itu karena saya belajar, saya, aku suatu rumah dan sisanya karena saya, aku duwe ilmu, saya nyambut gawe semuanya kan saya. Lali karo Gusti Allah, astagfirullah. Nah, teman sekalian, saya tambahkan lagi ada di At-Taghabun 17. Ini juga bagus ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tuqridullaha qardan hasana. Ya. Qardon hasana yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Ini di belakang wallahu syakurun halim. Syakurnya di depan, disambung halim. Kalau tadi di belakang. Ya. Jadi kalau di belakang itu saya memahaminya begini. Tadi ghafurun syakur, syakurnya di belakang. Jadi Allah itu Maha Pengampun, ngasih pengampunan. Memberi pengampunan. Memberi pengampunan itulah bukti Allah itu syakur. Kemudian kalau dibalik di ini At-Taghabun 17, wallahu syakurun halim. Dan Allah itu Maha mensyukuri dan Maha penyantun. Artinya apa? Allah itu Maha bersyukur, kemudian tambah penyantun. Itu cara memberinya Allah itu dengan santun. Bahkan cara menyiksanya pun dengan santun. Menyiksa orang-orang kafir itu. Tidak dengan apa ya, rasa apa, keburukan, kebencian nggak ada. Subhanallah, Allah itu Maha Suci kan gitu. Nah, terjemahan lengkapnya begini, At-Taghabun 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Ini Masya Allah. Jadi ada tuqridullah, ya, meminjami Allah, meminjamkan kepada Allah. Qardon hasana, pinjaman yang baik. Ya, ini memang selintas kelihatannya aneh. Gusti Allah ini masuk ke segalanya kok iso dipinjem iki kayak piye kan gitu. Apa emangnya Gusti Allah ra duwe terus perlu tak pinjemi ngono? Itu kan rasio tak manusia. Ya. Jadi hati-hati ya dengan pikiran kita ya, apalagi terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang ada dan barangkali banyak juga ya, manusia itu berpikir negatif ya, termasuk sudzon pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau ayat ini ditafsiri sudzon kan bisa. Loh, emangnya Gusti Allah kan dia apa-apa udah tak silih barang gitu. Itu udah pikiran sudzon. Nggak boleh seperti itu. Ya. Allah itu subhanallah, Allah itu Maha Suci. Artinya manusia itu seharusnya sama sekali dilarang keras, haram hukumnya buruk sangka pada Allah. Negatif thinking pada Allah itu haram hukumnya. Tapi walaupun demikian masih banyak orang yang melanggar kamu. Malah jelek-jelekkan perintahnya Allah. Tidak poso barang yang ngopo malah lemes, gak produktif. Lemes, ngantuk, turu baik, gak produktif. Malah ngelek-ngelek poso kan. Itu sudzon pada Allah kayak gitu itu. Ini nyambut gawe rekoso malah hasilnya duitnya gak keupo. Aku sing rekoso enak ae gara ngatung. Ini malah muni-muni itu untuk menolak zakat, infak, sedekah, ngono kuwi muni-muni. Ya.
itu sudah sudzon pada Allah. Turu penak-penak gitu, diceluk-celuk kon tangi gitu. Akhirnya tangine kawanan, sholat subuh bablas, ora sholat. Itu namanya sudah berburuk sangka. Orang-orang yang menolak Allah, perintah Allah itu sudah berburuk sangka. Ya kembali ke ayat ini. Jadi meminjamkan pinjaman Allah itu kalau saya menafsiri begini. Allah itu kan pemilik sesungguhnya. Allah itu sebenarnya yang meminjemi gitu. Ya. Meminjemi apapun kepada kita. Manusia itu menyampaikan apa? Allah itu menyampaikan apapun kepada manusia, termasuk menyampaikan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Nah setelah itu kita pakai, ada pada kita kembalikan kepada Allah dalam makna Allah ngasih tubuh. Ini nyawa kita, tubuh kita itu manusia Allah, dititipi kita, titipi kesehatan tubuh misalnya. Itu kan kita dipinjemi kesehatan oleh Allah. Nyaurnya gimana? Nyaur itu mengembalikan pinjaman itu kepada Allah dengan baik. Ya, jadi maksudnya tuqridullaha qardon hasanah. Ya, itu setelah Allah meminjami kita apapun termasuk kesehatan misalnya. Dan kemudian kesehatan itu kita syukuri, kita pakai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maunya Allah, sesuai aturannya Allah. Ketika kita menggunakan apapun yang dipinjamkan Allah ke kita, yang dititipkan oleh kita, kemudian kita gunakan untuk kehidupan sesuai dengan maunya Allah, sesuai aturannya Allah, itulah kita memberikan pinjaman yang baik. Termasuk persoalan zakat, infak, sedekah. Ya. Itu yang Allah itu yang memberi beras ke kita, hakikatnya. Kemudian kita diperintahkan untuk zakat fitri misalnya, ngasih beras. Ya kita kasihkan beras sesuai dengan perintahnya Allah. Ketika kita misalnya memberikan zakat fitri sesuai Allah, itulah kita meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Yang baik di sini artinya yang mengikuti yang maha baik, yaitu Allah. Caranya, aturannya, mulai dari niatnya dan sebagainya. Ya itu pinjaman yang baik. Walaupun juga bisa bermakna barangnya masih baik. Jadi apapun yang Allah berikan ke kita, pinjamkan ke kita selama itu semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Yang buruk ya pikirannya manusia aja itu. Sekarang Allah memberi apa? Yang buruk apa? Coba tak takut. Adakah keburukan yang diberikan Allah kepada kita? Apa coba? Ayo mikir lagi. Sing elek-elek iki apa sih? Sing elek-elek kok Gusti Allah ono ra ya? Coba. Enggak ada. Air, api, udara, oksigen, tumbuh-tumbuhan, hewan itu kan juga diberikan ke manusia itu apa-apa. Kalau toh ada kebakaran, ada banjir, itu menungsone itu Gusti Allah. Jadi kalau ada banjir jangan disalahkan airnya dan jangan disalahkan pencipta airnya. Kalau ada kebakaran jangan disalahkan apinya, jangan disalahkan pencipta apinya. Enggak. Kalau ada tanah longsor ya, gempa bumi, ojo disalahke bumi ini, ojo disalahke sang pencipta bumi ini. Karena itu perbuatan manusia, musibah itu. Ya karena salah satunya ini karena maksiat ya. Mungkin pernah kita kaji ya. Kenapa sih terjadi bencana alam itu? Ya. Kemarin Mas Agung Ridho ya dosen ini minta, dia lagi buat buku buat teman-temannya tentang bencana alam. Terus saya diminta nulis bencana alam dalam pandangan Islam gimana? Ya ini barusan tadi kita serahkan hari ini terakhir itu. Intinya itu bencana alam terjadi itu hakikatnya manusia. Jadi jangan diartikan Allah dengan kejamnya kemudian ngembuking nguruk tanah gunung nang desa. Bukan begitu. Jadi jangan berpandangan negatif. Allah dengan kejamnya membakar hutan, membakar manusia, terus ngai banjir bandang ngono padha. Bukan, itu negatif thinking. Itu nggak boleh dalam Islam itu. Itu seharusnya introspeksi kemana manusia.
Mungkin manusia itu terlalu makan hutan banyak itu sehingga hutan itu gundul, sehingga kena air hujan itu ambles, tanah longsor habis itu bisa jadi. Buang sampah sembarangan. Ya namanya air itu kan ada dari atas dari bawah. Air ini butuh tempat, butuh jalan. Tapi tempatnya air digusur manusia, jadikan bangunan, jadikan macam-macam. Terus jalani air itu dihambat karo manusia. Di antara dihambat dengan sampah dan sebagainya. Nah, akhirnya air ya akhirnya tuh ya. Iki aku butuh nggon ya ra kei nggon, butuh jalan ra kei jalan iki piye to menungso iki. Jalanku malah mbok hambat ngono kuwi, aku malah ra kei nggon. Ya wis tak sak senengku to. Arep mlebu ning omahmu sak senengku, mlebu kulkasmu ya ora rusak. Mlebu ning TV-nya ra usi, kata air kan begitu. Mlebu omahmu nganti kelelep ya ora rusak, wong aku ra kei nggon. Jalanku mbok hambat. Itu seharusnya introspeksinya begitu. Nanti penataan manajemen air, kemudian ada selokan-selokan dan sebagainya. Itu hari ini anak-anak teknik tata kota, planologi harus memperhatikan sampai ini. Jadi sing dipikir gawe perencanaan kota itu ramu menusane tok. Banyune ya diukur. Bagaimana tumbuhan, bagaimana hewan, bagaimana air. Itu harus diperhatikan. Mereka butuh tempat untuk jalan. Ya kalau hutan kebakaran, omahe kewan-kewan harimau pada digusur, omahku kok diobong ini, ya wis akhirnya harimaunya masuk kampung. Lah ora di omah meneh. Karena dina. Ya. Jadi intinya kemanusiaannya sebenarnya. Termasuk ini. Termasuk kemaksiatan pada Allah. Jadi kemaksiatan manusia pada Allah, tidak taat pada Allah itu bisa mendatangkan bencana. Ya, dalam makna ya, jadi Allah akan memberi balasan siksa kepada yang dosa. Maka disediakan neraka ya. Neraka ini selain neraka di akhirat, saya kira neraka nantunya. Ya, neraka nantunya itu ya musibah alam dan sebagainya. Itu yang perlu interaksi kita manusia. Nah, jemaah sekalian, nyambung tadi kan syakurun halim itu Allah maha mensyukuri, Allah maha penyantun. Cara mensyukurinya Allah itu dengan santun. Jadi ketika kita mengembalikan pinjaman Allah dengan baik, Allah kasih pahala. Ketika kita tidak mengembalikan dengan baik, ya, jadi diberi mulut, kita dipinjami mulut. Ya, Allah perintahkan bicara yang kaulan karimah, kaulan layyina, ya, kaulan sadida dan sebagainya. Ya. Tapi ada manusia yang menggunakan mulutnya dengan ngomong elek. Mulutnya menyakitkan, bukan menyehatkan misalnya. Ya, mulutnya serba fitnah kemana-mana dan sebagainya. Itu kan menyimpang dari maunya Allah. Itu mulutku itu gaweanku malah mbok kotori ngono to. Akhirnya Allah memberikan balasan. Ya. Dalam segala bentuknya, termasuk mungkin balasannya sakit sariawan misalnya. Tambah sakit gigi misalnya. Bisa seperti itu. Maka ya kemaksiatan, kejahatan manusia, tidak taatnya manusia kepada Allah, itu salah satu bisa mendatangkan bencana. Kemudian Al-Baqarah 158, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Maka barang siapa yang tatawwa rela hati, rendah hati, mengerjakan kebajikan, khaira, ya, dengan rendah hati, kebajikan dengan ikhlas kebajikan. Fa innallaha maka sesungguhnya syakirun alim. Allah itu maha mensyukuri, alim maha mengetahui. Jadi maha mensyukuri memberi pahala tadi. Kemudian alim itu Allah tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita beramal, ya ada yang amal baik, ada yang amal buruk. Kita yakinnya Allah ngerti baik buruk itu. Nah ini digabung dengan alim. Nah jemaah sekalian, sedikit lagi ya.
Saya kutipkan ucapannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini Masya Allah. Jadi dia menyatakan yang kaitannya dengan tadi Allah As-Syakur tadi. Jadi beliau mengatakan begini, adapun syukurnya Tuhan mempunyai tinjauan sendiri. Allah lebih layak mempunyai sifat syukur daripada orang-orang yang bersyukur. Bahkan Allah lah yang paling bersyukur dalam arti yang sebenarnya. Karena Allah memberikan nikmat kepada hamba dan menganugerahkan taufik kepadanya supaya memperoleh sesuatu yang disyukuri. Dia mensyukuri sedikit amal dan pemberian sehingga tidak lagi menganggapnya terlalu sedikit bisa disyukuri. Allah mensyukuri satu kebaikan dengan cara membalasnya 10 kali lipatnya, bahkan berkali-kali lipat, bahkan sampai 700 itu. Dia mensyukuri hambanya dengan ucapannya, diantaranya dengan menyanjungnya, di antara malaikat-malaikatnya, di alam tertinggi, alam malaikat. Allah membisikkan syukur tadi untuknya di antara hamba-hambanya sehingga mereka mengucapkan syukur kepadanya. Allah mensyukuri hamba dengan perbuatannya. Jika si hamba meninggalkan dosa, punya dosa karenanya, maka Allah memberikan nikmat lain yang lebih baik dari itu, yang beri ampunan dan nikmat. Jika hamba tersebut menginfakkan hartanya karena dia, maka niscaya dia akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Dia pula lah yang memberi hamba tersebut taufik untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, serta mengerahkan harta dan juga tenaganya di jalan Allah sekaligus mensyukuri kedua hal tersebut. Ya Masya Allah. Ini luar biasa gambarnya Ibnu Qayyimnya. Nah, jemaah sekalian, sebagai bagian akhir, ya, bagaimana kita bersyukur? Kita ngambil pelajaran itu kan tadi bersyukur. Ya, jadi step singkatnya begini: orang bersyukur itu satu, mengakui bahwa apa yang dia terima dari Allah, semuanya dari Allah, apapun dari Allah. Saya pernah menyampaikan pertanyaan ke mahasiswa, apakah ada sesuatu yang tidak dari Allah? Ada? Yang tidak dari Allah. Terus ada mahasiswa nyeletuk begini, uang Pak, uang maksud uang. Nah, uang itu kan saya bekerja Pak, kerja punya ilmu, terus dibayar bosnya Pak. Jadi uang yang dari bosnya, bos saya Pak. Oh iya bekerja. Kamu bekerja itu dengan mata melihat, dengan telinga mendengar, ya, dengan tangan menulis, dengan otak berpikir, dengan kaki berjalan dan sebagainya. Lah sing gawe awakmu ki sapa? Yang membuat otak siapa? Yang membuat mata siapa? Allah. Sehingga dengan badanmu itu kamu sempat bekerja, sehingga kamu dibayar bosmu. Bosmu iso bayar dulu, sing gawe bosmu iki sapa? Bosmu kan ngasih uang kamu dengan tangannya kan. Loh, tangannya bosmu iki sing gawe sapa? Otaknya bosmu sing gawe sapa? Udah dikembalikan begitu. Padahal pada hakikatnya uang itu dari Allah. Dan semuanya dari Allah. Karena kita lahir bayi tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa, dan nanti kalau mati sama. Ra ngerti apa-apa, ra nggawa apa. Dua kepastian ini, kepastian bayi dan mati ini menunjukkan semua manusia tidak punya apa-apa. Ra ngerti apa. Kita bisa apa-apa karena Allah yang mengapa-apakan kita. Kita bisa melihat dulu Allah yang buat mata. Kita bisa berjalan, kakinya itu yang buat Allah. Kita bisa apapun lah. Ya, kita bisa makan enak loh, sehingga lidah sopo. Jajal orang tiga lidah, nggak bisa makan enak. Anu aja lah, sakit sariawan berat aja, ditambah sakit gigi berat jadi siji, sudah dunia sudah habis kayak gitu. Ngono aja, akeh wong sing kemelinti, kemaki, terus menungso dulu kan. Monggo kalau ada pertanyaan masih ada sedikit waktu, silakan. Mas Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kita mensyukuri, berarti kita harus mengakui bahwa semua itu dari Allah. Kita itu apa ya, maksudnya gini Pak, harus melakukannya itu dengan bagaimana gitu Pak, supaya kita itu bersyukur dan selalu bersyukur. Ya. Satu tadi, saya belum selesai tadi. Satu, itu meyakini semua dari Allah. Yang kedua, menggunakan, memanfaatkan semuanya dari Allah itu menurut cara Allah. Pernah ingat ya? Bagaimana jawabannya? Way of Allah. Kayak mata kita, ya. Ada dua, melihat. Cara melihat, ya cara yang ditentukan Allah. Kaki dua, kok iso-isone kaki berjalan? Bagaimana cara berjalan? Ya caranya Gusti Allah. Kita diberi kesehatan, cara menggunakan kesehatan gimana? Ya caranya dengan apa-apa yang dibenarkan Allah, menggunakan tubuh yang sehat itu. Kita diberi uang, diberi harta, sandang pangan papan, rumah seisinya, diberi motor, mobil dan sebagainya. Cara memanfaatkan dunia, ya cara-cara yang dibenarkan. Ya, misalnya gitu. Suruh jaga kebersihan, ya bersihan, ya. Rumahnya dibersihkan, kamarnya dibersihkan, bajunya dibersihkan, misalnya. Motornya dibersihkan dan sebagainya, misalnya. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Itu step selanjutnya, bersyukur itu begitu. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah memberi. Memberi itu tanda syukur. Ya, memberi senyuman ke orang lain itu tanda syukur kita diberi mulut sehat, bisa senyuman. Ya, memberi makan ke orang lain, ya kita masak, ya mbak-mbak, ibu-ibu masak, kemudian ke tetangganya, "Lek ngerasake masak aku ya, kayak sak piring, di wotengan kayak sak piring." Itu tanda syukur bahwa kita diberi makanan, kita diberi kemampuan memasak, tanda syukur. Jadi memberi ke orang lain itu tanda syukur. Dan diberi, Pak. Kalau diberi jangan minta. Pokoknya diberi oleh Allah itu kan. Ya begini, maksudnya gini, kalau diberi itu dari Allah, dinya itu. Diberi dari Allah. Tetapi jangan mengharap diberi dari orang lain. Artinya ngarep. Mas Mus, aku ulang tahun tak kayak dia, orang itu saya lu Mas. Sebenarnya aku ulang tahun kowe ngei aku ganti. Tapi aja orang itu saya ke boleh pagi. Enggak, jadi dalam Islam itu enggak boleh ini. Harapan itu kepada Allah. Niat, aku tak ngapi wong liya, muga-muga wong liya ngapi aku, ngarep gitu. Itu sebenarnya tidak diajarkan. Nanti biar Allah yang menggerakkan hati orang lain itu ketika mau berbuat baik. Jadi jangan mengharap pengemis datang, Mbah mriki yang mriki jengben yang mriki melih beto nggih gula sekilo nggih. Padahal kamu cuma ngasih 5.000 lho. Ngei 5.000 pengemis, ngomong sama pengemis, jengben melih yang langsung niki beto gula nggih. Nggih kula gulane lho. Ngarep ngono ki ora oleh. Ya, wala tamnun tastakfir. Sebutkan, jangan mengharap lebih banyak. Artinya ya, fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Kamu selesai satu kerjaan, lanjutkan kerjaan berikutnya. Dan kepada Tuhan kamu berharap. Kepada Allah kita berharap. Jadi jangan mengharap aku nyumbang mantan kowe ya, aku nyumbang 300 lho. Gimana aku mantu kowe ganti nyumbang aku lho. 300 saya ya. Manusia itu sudah berbiasa berpikir bisnis, tapi bisnisnya kepada manusia. Tidak berbisnis kepada Allah. Berbisnis kepada Allah itu ya iman pada Allah, amal soleh, Allah akan ngasih balasan, ngasih ampunan, itu berbisnis dengan Allah. Ngeten, ada yang lain. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada. Baik, saya kira itu kalau memang tidak ada, jadi insya Allah nanti kita pekan depan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.